Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan saya Wahyu Triatuningsih dengan NIM 2411201043 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Biologi Molekuler tentang BCL2 Family Protein in Regulating Apoptosis Molecular Biology. Apa itu BCL2? Protein family BCL2 diklasifikasikan menjadi subkelompok, yaitu terdiri dari protein anti-apoptotik atau pro-survival yang diwakili oleh BCL2 dan BCL-XL, pro-apoptotik yang diwakili oleh BAX dan BAK, dan protein BH3 only pro-apoptotik yang diwakili oleh BAD dan BID. Protein family BCL2 memiliki 4 dominan homologi BCL2 yang terkonvensi, yaitu BH1, BH2, BH3, dan BH4 yang tersusun dalam 8 fragmen helix yang saling terhubung. Anti-apoptotic protein 2 of the BCL2 family. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan permeabilitas membran mitokondria. Protein anti-apoptotik dari famili BCL2 berpartisipasi dalam apoptosis protein BCL2 yang tersusun dalam fragma helix saling terhubung. BCL2 adalah protein apoptotik yang paling khas dari famili protein BCL2. Ukuran proteinnya adalah 26 yang terletak pada kromosom 18. Protein ini dapat menghambat apoptosis dengan membentuk heterodimer dengan BAX dan memastikan kelangsungan hidup sel dengan menghambat mengatur konsentrasi Ca2+ dengan efek antioksidan. Selain itu, BCL2 juga dapat menghambat aktivitas Casp 9, 3, 6, dan 7. Gen BCL-XL yang memiliki struktur serupa dengan gen BCL2 di antara beberapa protein dominan BH. BCL-XL memiliki ukuran terpanjang di wilayah yang mencakup dominan BH. Ini adalah protein yang terletak di membran luar mitokondria dan protein transmembran luar nuklir yang mengikat protein nuklir dan mengatur aktivitasi faktor transkripsi. BFL1 juga terkenal sebagai GRS atau BCL2A1 murni dan mengkode 175 asam amino dengan molekul relatif 20.100 yang merupakan salah satu molekul terkecil dalam famili BCL2. Pro-apoptotic protein of the BCL2 family. BAX adalah protein BCL2 yang pertama kali diidentifikasi oleh immunopreciptation dan yeast to hybrid screening. Protein BAX memiliki dominan dan karakteristik struktural familial seperti BH1, BH2, dan BH3. BAX teraktivasi dapat membentuk pori-pori di membran mitokondria melalui oligomerisasi yang merupakan MOMP. Protein BAX yang dikendalikan oleh gen BAX mempromosikan apoptosis secara langsung atau tidak langsung. BAX tersendiri terdapat mempromosikan apoptosis. BCL2 dan BCL-XL atau BAX menetralkan protein menghambat apoptosis virus, mempromosikan apoptosis BAK secara langsung, mengaktifkan jalur apoptosis atau diaktifkan sebagai bagian dari proses kematian sel untuk mempromosikan apoptosis. Ini diaktifkan dengan paparan dominan BH3 yang internal dan dengan cepat mengirimkan biooligomerasi, kemudian menunggu stabilisasi membran luar mitokondria. PUMA merupakan gen pro-apoptotik yang ditemukan dalam sel kanker pada tahun 2001 yang juga disebut dengan BBC3 komponen pengikat BL23. Terletak dalam membran luar mitokondria. PUMA berinteraksi dengan BH1 dan BH2 dan 3 dari BCL2 atau BCL-XL pada membran mitokondria untuk mendorong apoptosis. BAX merupakan anggota BCL yang terkonvensi mempertahankan urutan dan struktur yang sama dengan anggota BCL2 multidominan. Pada sel normal, protein ini terletak di retikulum endoplasma. BAX ini tidak stabil seperti BAX dan BAK, dan tingkat selulernya diatur oleh jalur degradasi terkait dengan retikulum endoplasma. Sedangkan BCL-XL adalah protein mRNA fragmen kecil dari BCL-X, rekan pro-apoptotik dari keluarga BCL2 dan mengatur balik BCL2 dan BCL-XL. Kemudian terdapat protein BH3 only yang merupakan cara terpenting untuk sel merespon sinyal apoptosis eksternal termasuk BAD, BIM, BID, dan PUMA yang menerima sinyal apoptosis. Ekspresi protein BH3 only meningkat dan terjadi modifikasi pasca translasi yang mendorong apoptosis melalui dua mekanisme. Satu, magnetosis protein anti-apoptotik dalam famili BCL2
yang lainnya mengaktifkan protein proapoptotik BAX dan BAK. Protein yang hanya mengandung dominan BH3 menginduksi BAX dan BAK menjadi aktif menghambat transmisi BAX dan BAK melalui mitokondria dengan mengaktifkan dan menetralkan protein survivalnya. BAD dan BCL2 tetap bersama gen BCL2 dan peran mereka adalah untuk mempromosikan apoptosis. Efek proapoptotik gen BAD diwujudkan dengan pembentukan heterodimer dari produk-produk ekspresi gen BAD dan gen BCL2 dengan penghambatan efek antiapoptotik BCL2. Gen BAD memerankan peranan regulasi dalam mempromosikan apoptotik terutama melalui fosforilasi SER112, SER136, SER155. Sedangkan protein BIM dapat menghambat mendorong apoptosis hanya ketika terfosforilasi dari kompleks protein sitoplasma setelah dapat mendorong kerusakan DNA sel dan juga memiliki peranan penting dalam mentransmisikan sinyal kematian. Sedangkan BID merupakan jalur aktivasi yang umumnya diaktifkan oleh CASP8 sebagai respon terhadap pensinyalan reseptor kematian. Setelah diaktifasi BID ada di mitokondria dapat mempercepat pelepasan sitokromo dan lebih lanjut mengaktifkan caspase hilir. BCL2 dapat terlokalisasi di mitokondria, retikulum endoplasma, dan membran nukleus. Apoptosis yang terlibat dalam regulasi ini sangat kompleks dan melibatkan banyak molekul. Mekanisme apoptosis yang diatur oleh famili BCL2. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mengatur apoposito jalur reseptor eksogen atau kematian yang diaktifkan dengan mengumpulkan reseptor kematian dalam superfamili reseptor DNF dan mengandung 3 jalur sinyal subapoptosis penginduksi reseptor utama yaitu CD95 atau CD95L, TNR, dan AP03L. Fitur umum dari jalur ini adalah dengan membawa inisiasi sinyal apoptosis dibentuk melalui trimer reseptor dan inisiasi kapse direktur. Mitokondria juga sebagai pusat energi dan metabolisme eukariot juga memainkan peran kunci dalam mengatur transduksi sinyal apoptosis sel. Kunci langkah awal dalam apoptosis sel yaitu pelepasan sikrom C dari mitokondria. Di hadapan DATP, sikrom C yang dilepaskan ke sitoplasma dapat mengikat APAF1 untuk membentuk primer dan mendorong kapase 9 untuk mengikat APAF1 untuk membentuk badan apoptotik, dan kapase 9 diaktifkan dapat menginduksi kapase lain seperti kapase 3. Dengan demikian menginduksi apoptosis. Sehubungan dengan jalur apoptosis 3, ia disebut dengan jalur retikulum endoplasma yang merupakan jalur baru-baru ini ditemukan. Ekspresi berlebihan BCL2 dapat mengurangi produksi radikal bebas oksigen dan pembentukan proskosida lipid. BCL2 dapat mengurangi aliran ion kalsium transmembran menunjukkan bahwa BCL2 mengatur apoptosis melalui saluran kalsium. Faktor-faktor apoptosis terakumulasi pada retikulum endoplasma dan melepaskan Ca2+. Kapase 12 selanjutnya mengaktifkan kapase 9 dengan kapase 3 dan akhirnya menyebabkan apoptosis. Ketiga jalur di atas merupakan jalur yang bertemu melalui jalur yang sama yaitu kapase 8 dan kapase 9 dan kapase 12 yang teraktivasi. Semuanya mendorong dan mengaktifkan kapase 3 yang pada akhirnya menyebabkan apoptosis. BCL2 memiliki 4 fungsi utama sebagai efek penghambat, aktivasi efektor, dan sitisasi. Dan homolog terdekatnya meningkatkan kelangsungan hidup sel. Hanya protein BH3 yang tampak mengaktifkan BAX dan BAK dengan menetralkan dan melibatkan korelasinya. Dengan melibatkan dan menetralkan korelasinya yang tidak dapat akan membatasi dengan permeabilitas mitokondria. Selain itu, autofagi BCL2 dan fisi mitokondria juga dapat menjadi subjek regulasi BCL2. Cukup sekian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.